Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 112410. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kedua dari mata kuliah sistem operasi yang dimana topik kita untuk praktikum yang kedua ini yaitu sinkronisasi proses dan trik. Oke, di sini kita diberikan petunjuk untuk praktikum. Nah, untuk tugas teori ini diceritakan di kertas. Nah, ini dia untuk yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama itu yaitu untuk pemrograman. Nah, jadi di bagian ini kita disuruh untuk menggunakan tiga metode dasar dalam sinkronisasi yaitu ada semapro, conditional variable, dan mutual exclusion atau mutex. Yang pertama itu untuk sinkronisasi dengan semapro. Nah, jadi fungsi semapro itu tidak dimulai dengan p-treat seperti kebanyakan fungsi spesifik treat lainnya, tapi dia dengan sem. Jadi empat fungsi dasar semapro itu digunakan dalam treat. Di antaranya itu adalah sem init, sem wait, sem post, dan sem destroy. Nah, jadi semapro itu dibuat dengan fungsi sem init nyatakan sebagai ini. Include semapro.h integer sem init ini. Nah, jadi parameter yang pertama itu berfungsi untuk menginisialisasi objek semapro yang ditunjuk oleh sem. Nah, untuk parameter kedua, dia menentukan bagaimana semapro akan di-sharing. Nah, jika dia bernilai 0, maka semapro dapat di-share antar thread dalam satu proses. Namun, jika dia bernilai 1, maka semapro tadi dapat diproses di-share antar prosesnya. Nah, parameter terakhir, dia berfungsi untuk memberikan nilai awal ke objek semapro yang diinisialisasi oleh parameter pertama tadi. Nah, jadi hasil dari SEM ini adalah sebuah integer yang bernilai 0 jika inisialisasi semapro berhasil dan bernilai 1 jika terjadi error. Nah, untuk pasangan fungsi ini, dia ini berguna untuk mengontrol nilai semapro dan deklarasikan ini. Ini dia. Nah, jadi kedua fungsi ini mengambil pointer ke objek semapro yang diinisialisasi pada SEM ini. Jadi fungsi sempos ini secara atomik itu dia meningkatkan nilai semapro sebesar 1. Sedangkan yang weight dia untuk mengurangi nilai semapro sebesar 1. Nah, jika kita manggil sem weight itu dengan nilai 2, maka triknya akan dieksekusi. Maka triknya itu akan dieksekusi sehingga nilai semapronya itu menjadi 1. Gitu. Tapi jika sem weight itu dipanggil lagi pada semapro yang sama, jadi dia akan mengakibatkan si nilainya itu menjadi 0. Jadi thread itu akan menunggu untuk dieksekusi sampai ada thread lain yang meningkatkan nilai 50 tersebut sehingga tidak bernilai 0 lagi melalui sempos. Seperti itu. Nah, jadi ada juga fungsi 50 yang terakhir yaitu destroy. Jadi dia untuk jika kita sudah selesai membuat fungsi 50-nya ini dia. Nah, jadi fungsi-fungsi ini akan mengambil pointer ke Semapro dan dia akan merapikan sumber daya yang kita miliki. Seperti kebanyakan fungsi Linux, jadi si fungsi ini akan memberikan nilai 0 jika berhasil dan jika dia selain dan dia akan memberikan fungsi selain mengambilkan nilai selain 0 jika dia ada error dalam kodenya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas praktikumnya. Nah, yang pertama itu prosedur. Kita disuruh untuk membuat file dengan nama simaprobasic.c, lalu kita tambahkan kode ini di file tersebut. Kita masuk ke laporan kita. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Yang pertama kita disuruh untuk membuat file makronya. Nah, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Kita sudah masukkan ke dalam. Ini dia. Selanjutnya untuk analisisnya. Jadi implementasi namanya multi-threading. Dia menggunakan library POSIX, Petrit, dan semafor untuk sinkronisasi. Namun ini memiliki kelemahan pada aspek manajemen siklus hidup resource dan potensi recognition. Yang dimana meskipun semafor muteksnya itu digunakan untuk membatasi akses ke variabel, urutan eksekusinya itu antara si mifuk 1 dan si mifuk 2 yaitu antara penyusun pembaca tidak dijamin secara deterministik sehingga banyak risiko mifuk 2 itu mencetak atas sampah sebelum mifuk 1 itu sempat mengisinya. Nah, lebih fatal lagi, si fungsi mifuk 2 ini memanggil sem destroy saat trik lain itu masih berjalan sehingga program utamanya itu akan selesai. Meskipun program utamanya itu akan selesai melakukan Patrick join yang merupakan pelanggaran protokol sinkronisasi karena dia menghancurkan semafor yang seharusnya hanya dilakukan oleh si mainnya, si trik utamanya. Setelah seluruh trik pekerjaannya itu dipastikan telah berhenti. Seperti itu. Oke, yang kedua, eh, jadi pada kode program itu kita suruh untuk menambahkan
suatu global variable yaitu bab 5 yang akan diakses oleh trik 1 untuk belum melakukan fungsi ini. Jadi baris itu akan berfungsi untuk membuat dua utas atau dua thread yang berjalan secara bersamaan yang dimana yang pertama itu thread satu itu menjalankan fungsi mif satu yang dimana dia mengisi variabel global box dengan tulisan hello there. Nah untuk thread 2 itu dia menjalankan fungsi mif 2 yang dimana dia bertugas untuk membaca dan menampilkan isi dari si variabel box ke layarnya. Nah, jadi trik satu itu akan memanggil fungsi satu yang dimana dia akan mengisi bab hello there melalui penataan ini sprint f buat s hello there. Sedangkan trik dua itu dia akan memanggil fungsi map 2 yang dimana dia akan menampilkan isi dari si bab melalui penataan ini dari kode itu cari. Selanjutnya akan keluar hasil dari si semapro.basic.c ini kita jalankan ini dia. Nah, untuk implementasinya kita bisa lihat di gambar ini, kita bisa lihat kodenya dijalankan, terus akan keluar output trik 1, trik 2, hello there, sesuai dengan apa yang ada di modulnya. Gitu. Nah, analisisnya, jadi si program ini mengimplementasikan mekanisme multithreading yang dimana dia menggunakan dua utas thread yang berjalan secara bersamaan untuk mengakses variabel global box. Jadi thread satu itu akan mengeksekusi fungsi mif satu yang bertugas untuk mengisi si variabelnya dengan teks hello there menggunakan perintah sprint f yang tadi. Sementara si thread 2 itu akan menjalankan fungsi myhook 2 yaitu untuk membaca dan menampilkan isi variabel tadi ke layarnya melalui perintah printf. Nah, hasil dari eksekusinya menunjukkan bahwa si program itu telah berhasil ya. Kita lihat dari di screenshotan ini, maka kita berhasil untuk membuat sinkronisasi dengan semafor yang dimana outputnya berhasil menampilkan identitas kedua thread dan diikuti dengan pesan hello there. Oke, selanjutnya dia suruh untuk membuat semapro pc.c lalu kita tambahkan kode pada file tersebut. Ini dia untuk kodenya segini. Nah, untuk pengimplementasinya ke Ubuntu kita bisa lihat di sini. Ini dia kode yang telah kita masukkan. Terus untuk hasilnya itu akan keluar seperti ini. Nah, ini dia untuk hasil dari di Ubuntu-nya. Jadi kan nah, jadi kita mengimplementasikan solusi klasik untuk masalah si produser konsumer menggunakan buffer melingkar yang dibatasi oleh bounded buffer. Dan dia akan disinkronkan melalui tiga buah semafor, yaitu ada empty, full, dan mutex. Nah, untuk alurnya itu si produser ini bertugas menghasilkan data acak dan menempatkannya ke dalam buffer in. Hanya jika si semafor empty itu tersedia. Sementara untuk konsumer itu dia akan mengambil data dari buffer out jika si semafornya itu full menunjukkan bahwa adanya data yang siap dikonsumsi. Jadi sinkronisasi ini memastikan keamanan data di critical section dengan menggunakan mutex untuk mencegah akses bersamaan ke variabel index in and out. Nah, serta dia akan mencegah kondisi overflow, yang dimana dia akan menulis saat buffer penuh, atau underflow, yang dimana dia membaca saat buffernya kosong, melalui mekanisme arah dari tunggu dan kirim post dari semafor yang terkait. Nah, yang kedua itu, pembuatan tree pada program di atas itu akan mengakses fungsi produser dan consumer, di mana masing-masing fungsi tersebut akan memiliki 4 thread. Thread producer akan menunggu untuk memasuki si critical section. Terus dia jika diizinkan dia akan memproduksi suatu nilai pada barcode. Setelah itu fungsi si consumer akan memasukkan critical section. Jika thread pada producer meninggalkan critical section lalu mengonsumsi nilai pada buffer yang telah terisi. Jadi di program di atas terdapat tiga semafor mutex seperti yang tadi ini yang digunakan agar si produser itu berhenti memproduksi jika si buffernya sudah penuh dan konsumer akan berhenti mengkonsumsi jika si buffernya telah kosong. Oke, yang kedua itu ada sinkronisasi dengan condition variable. Nah, jadi metode dengan condition variable itu memungkinkan sejumlah thread menunggu hingga thread lain selesai. Kita bisa mendeklarasikan variabel kondisi menggunakan kode ini. Fungsi yang ini thread condition dan deklarasi variabel mutex menggunakan fungsi yang ini thread mutex. Nah, jadi variabel kondisi selalu digunakan bersama dengan mutex untuk mengontrol aksesnya. Nah, ini adalah fungsi yang kita gunakan jika kita ingin membuat variabel kondisi dalam keadaan wait. Nah, kita perlu mengunci mutex itu sebelum memanggil fungsi di atas.
Jadi semua thread yang menunggu pada variabel kondisi akan ditunda hingga thread lain menggunakan fungsi sinyal yang menyatakan seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, si mutex harus dikunci sebelum memanggil fungsi di atas dan dibuka setelahnya. Jadi fungsi sinyal menyebabkan setidaknya satu utas yang menunggu untuk dimulai kembali atau restart. Nah, selanjutnya itu untuk prosedurnya kita disuruh untuk membuat program menggunakan metode conditional variabel dengan kasus producer, consumer, dan mengikuti prosedur bawah ini. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk membuat file dengan nama condition variable.c, lalu kita tambahkan kode ini ke file kita tersebut. Nah, untuk pengimplementasiannya ke Ubuntu, kita bisa lihat dalam instansi ini, kita telah masukkan kodenya ke dalam Ubuntu, ini dia code-nya. Nah, selanjutnya, masalah pada produser konsumer ini atau batas penangga ini menggunakan pustaka Pitris di bahasa C yang mendemonstrasikan mekanisme sinkronisasi antara dua thread yang berjalan secara konkuren. Nah, jadi program ini menggunakan mutex untuk memastikan mutual exclusion saat mengakses critical section atau buffer bersama serta conditional variable atau empty dan full untuk menangani kondisi tunggu ketika buffernya penuh atau kosong agar terhindar dari race condition. Dalam alurnya, si fungsi producer ini akan mengisi data ke dalam buffer melingkar selama kapasitas masih tersedia. Sementara fungsi konsumernya akan mengambil data tersebut secara bergantian. Jadi keduanya saling memberikan sinyal untuk mengembangkan si thread yang sedang tertahan tadi. Sehingga dia akan memastikan koordinasi yang aman dalam penggunaan sumber daya memori yang terbatas. Nah, jadi yang kita juga berikan brosur yang kedua. Program di atas terdapat beberapa thread yang akan dibuat untuk mengakses fungsi produser dan konsumer. Nah, fungsi produser yang akan memproduksi suatu nilai pada buffer hingga penuh, lalu fungsi konsumer akan mengonsumsi nilai pada buffer yang terisi penuh tadi hingga kosong. Kita bisa lihat contohnya dari output ini. Setelah kita jalankan kode tadi, kode conditional variable tadi, ini keluar seperti ini. Nah, yang pertama, produser itu mengisi buffer ke 0, produser mengisi buffer ke 1, produser mengisi buffer kedua, ketiga. Nah, selanjutnya, setelah si buffernya penuh, terus si consumernya itu akan mengkonsumsi si buffernya sampai dia habis, sampai dia kosong. Dia mengonsumsi 0, 1, 2, 3. Nah, sehingga si buffernya itu akan kosong, seperti itu. Itu dia untuk alur dari kode yang conditional variable ini. Nah, jadi hasil dari program ini menunjukkan berhasilnya implementasi sinkronisasi thread pada masalah bounded buffer, yang dimana si produser mengisi seluruh kapasitas penyangga secara berurutan sebelum si consumer mulai mengambil data. Nah, fenomena luaran yang terstruktur ini mengindikasikan bahwa si mekanisme conditional variable empty dan full serta mutex bekerja secara efektif untuk mengatur giliran akses. Dalam kasus ini, thread producer itu menghabiskan seluruh data iterasinya untuk memenuhi buffer terlebih dahulu karena kondisi count sama dengan max belum terpenuhi. Dan kemudian diikuti oleh si thread konsumen tadi untuk mengosongkan buffernya setelah mendapat sinyal bahwa datanya telah tersedia. Nah, secara keseluruhan, terminal ini mengonfirmasi bahwa tidak terjadi race condition dan program berjalan hingga selesai dengan total ada 4 produksi dan 4 konsumsi. Ya, ada. Nah, itu dia untuk yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu sinkronisasi dengan mutex. Nah, cara lain untuk mensinkronkan akses dalam program multithread adalah dengan mutex atau mutual exclusion, di mana dia bertindak dengan memungkinkan pemogram untuk mengunci objek sehingga hanya ada satu thread saja yang dapat mengakses critical section. Untuk mengontrol akses ke bagian critical section, kita perlu mengunci si mutex terlebih dahulu. Kemudian kita buka kunci itu setelah kita selesai. Fungsi dasar yang kita perlukan untuk menggunakan mutex ini mirip dengan yang dibutuhkan sama pros yang dinyatakan dia seperti berikut. Kemudian ini, nah sama seperti yang tadi dia akan mengembalikan 0 jika sukses dan jika dia mengembalikan nilai selain 0 maka dia adalah error. Nah ini sama seperti sama pros, si mutex ini juga mengambil pointer ke objek yang dinyatakan sebelumnya. Ini dalam hal Petrit mutex type. Jadi parameter atribut ekstra Petrit mutex init ini akan memungkinkan kita untuk menyediakan atribut untuk mutex yang mengontrol perilakunya. Nah, kita bisa masukkan kodenya ke dalam Ubuntu. Kita bisa lihat di sini hasil screenshotan kami tentang pengimplementasiannya ke Ubuntu. Dia untuk hasilnya saya buka di sini. Mutex teks satu konten satu suara.
Untuk kode ini dia mengimplementasikan konsep mutual exclusion yang dimana dia menggunakan objek Petrit mutex T untuk melindungi variabel global counter yang merupakan sumber daya bersama atau share resource dari potensi race condition. Nah, di dalam fungsi hitung itu mekanisme Petrit mutex lock memastikan bahwa hanya ada satu thread yang dapat masuk ke critical section untuk melakukan inkrementasi dan mencetak nilai counter pada satu waktu. Sebelum akhirnya dia melepaskan kunci melalui Petrit mutex unlock. Nah, jadi hasil eksekusi pada terminal mengonfirmasi bahwa keberhasilan sinkronisasi ini di mana trik 1 dan trik 2 itu dia mengakses variabel secara bergantian. Yang pertama trik 1, terus trik 2 gitu. Nah, sehingga nilai akhir konten itu terakumulasi secara konsisten menjadi 2 tanpa adanya tumpang tindih instruksi. Kita bisa lihat di sini, pertama trik 1, selanjutnya masuk ke trik 2, berarti dia bergantian. Dan akhirnya ada di sini kontennya sama dengan 2. Jadi dia tanpa ada tumpang tindih, dia langsung berutang. Oke, mungkin itu penjelasan untuk bagian A. Sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu tugas pemrograman. Di sini kita disuruh untuk mengimplementasi masalah sinkronisasi klasik, yaitu dining developers dan semaphore. Nah, untuk kode yang kalian buat, yang pertama itu ini ada dining developers.c. Ini dia kodenya. Nah, hasilnya itu kan seperti ini. Oke, jadi untuk analisisnya, kita sini mensimulasikan penggunaan mutex atau Petrit mutex untuk mengamankan akses ke variabel global counter yang berfungsi sebagai sumber daya kritis bagi dua utas, yaitu thread A dan thread B. Nah, dalam fungsi increment counter, mekanisme Petrit mutex log ini digunakan itu untuk memastikan bahwa ketika satu utas sedang berada di dalam critical section untuk memperbarui nilai counter, utas lainnya itu harus menunggu hingga kuncinya itu dibuka kembali dengan Petrit mutex unlock, sehingga akan mencegah terjadinya race condition. Hasil eksekusi pada terminal menunjukkan koordinasi yang sinkron di mana setiap utas secara bergantian menaikkan nilai counter sebanyak 5 kali hingga mencapai nilai akhir 10. Ini membuktikan bahwa isolasi data berhasil dijaga meskipun terdapat jeda waktu simulasi menggunakan fungsi sleep 1 dalam properties tersebut. Ini dia. Nah, jadi di kode ini kita bisa lihat dari outputnya sama seperti yang tadi. Pertama, thread A itu masuk ke serial session. Counternya itu 0. Counter saat ini yaitu 0. Thread A selesai, counter menjadi 1. Nah, selanjutnya dia bergantian ke thread B. Nah, thread B itu masuk ke critical section. Counternya itu menjadi 1. Dan setelah counter B selesai, counternya menjadi 2. Seperti itu. Jadi dia per thread dia masuk. Terus setelah itu si thread A ini pertama mengunci si critical sectionnya. Setelah itu, setelah dia selesai, dia akan membuka. Terus si thread B ini otomatis masuk ke critical section. Dan dia akan mengunci. Setelah itu, sama seperti si thread A tadi, dia akan membuka setelah dia selesai. Begitu dia sampai hasil akhirnya itu menjadi 10. Seperti itu. Nah, mungkin itulah penjelasan saya untuk tugas praktikum kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saat kata yang saya bilang. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.